Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang masalah lintasan terpendek. Pada masalah lintasan terpendek, kita membahas jarak antara dua titik pada sebuah graf. Nah, sebelumnya, apa itu panjang lintasan dalam sebuah graf bobot? Panjang lintasan dalam sebuah graf bobot itu sama saja dengan kita menjumlahkan bobot semua sisi pada lintasan tersebut. Misalkan ada dua titik, yaitu titik U dan titik V pada sebuah graf G, maka yang dinamakan dengan lintasan terpendek dari titik U ke titik V, yaitu sama saja kita mencari panjang minimumnya. Jarak atau lintasan terpendek dari titik U ke titik V itu dilambangkan dengan simbol D, titik U, titik V. Contohnya, ada sebuah graf, kita diminta untuk mencari jarak dari titik V1 ke titik V6. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk mencari panjang lintasan terpendek dari titik V1 ke V6, berarti kita mencari lintasan-lintasan yang mungkin bisa kita buat dari titik V1 ke titik V6. Nah, lintasan-lintasan yang mungkin bisa kita buat, mungkin seperti ini. Dan mungkin ada lintasan yang lainnya yang masih dapat kita buat. Untuk lintasan yang pertama, lintasan ini melalui titik V1, V4, dan V6. Maka untuk lintasan yang pertama, panjang lintasannya itu sama dengan 10, yaitu dengan cara menjumlahkan bobot dari sisi-sisi yang dilewati pada lintasan tersebut, yaitu ada dua sisi yang dilewati pada lintasan yang pertama, V1, V4, sisi yang pertama, sisi yang kedua yaitu V4, V6. Jadi bobot dari kedua sisi tersebut kita jumlahkan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kemudian untuk lintasan yang kedua, lintasan ini melalui titik V1, V4, V5, dan V6. Sisi yang dilewati mempunyai bobot. Yang pertama, V1, V4 itu bobotnya 6, V4, V5 bobotnya 1, V5, V6 bobotnya 6. Berarti panjang lintasan dari lintasan yang kedua, dia mempunyai panjang lintasan sebesar 13. Untuk lintasan-lintasan yang lainnya dapat kita lakukan dengan cara yang sama, sehingga kita peroleh panjang dari masing-masing lintasan seperti ini. Dari beberapa lintasan yang kita buat ini, kita melihat bahwa ada satu lintasan yang dia mempunyai panjang lintasan terpendek, yaitu sebesar 8. Lintasan tersebut melalui titik V1, V3, V5, V4, dan V6. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, ada algoritma yang dapat kita gunakan, yang dapat membantu kita untuk mencari panjang lintasan terpendek. Kita bisa menggunakan algoritma Dijkstra untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan, ada 5 tahapan. Pertama, ketika kita diberikan sebuah graf bobot G, dan kita diminta untuk mencari jarak antara dua titik dalam graf bobot tersebut, maka langkah pertama yang kita lakukan, kita melakukan pelabelan titik. Pelabelan titik ini, untuk titik awalnya kita labeli dengan label 0, sedangkan untuk titik-titik yang lain kita labeli dengan label tak hingga, di mana tak hingga ini
adalah suatu bilangan yang sangat besar. Setelah pelabelan yang kita lakukan di tahap yang pertama, kita langsung lanjut ke tahap yang kedua. Di tahap yang kedua, kita menentukan nilai U, di mana nilai U ini adalah nilai dengan label minimum. Setelah pemilihan atau penetapan nilai U ini, kita langsung menuju ke tahap yang ketiga. Ketika pemilihan nilai U tadi itu sama dengan T, atau kita peroleh sama dengan titik yang akan kita tuju tadi, atau dalam soal tadi, kita mencari jarak dari titik S ke titik U. Nah, jarak dari titik S ke titik T, maka di tahap yang ketiga, jika kita menemukan bahwa U itu sama dengan T, maka langkah berhenti dan kita sudah memperoleh panjang lintasan terpendek dari titik S ke titik T. Namun jika tidak, maka kita ke tahap yang keempat. Di tahap yang keempat, kita melakukan perubahan nilai label pada masing-masing titik dengan cara mencari nilai minimumnya. Kemudian di langkah yang terakhir, kita melakukan pelabelan permanen pada salah satu titik, dan setelah itu setelah tahap 5 kita kembali ke tahap yang kedua. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung menuju ke contoh soal. Nah, kita diminta untuk mencari panjang lintasan terpendek dari titik V1 ke titik V6 dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan algoritma ini, kita langsung menuju ke langkah yang pertama. Di langkah yang pertama, kita melakukan pelabelan. Kita memberikan label untuk titik V1. Untuk titik V1, kita label dengan label 0, sedangkan untuk titik-titik yang lainnya, misalkan titik V2, V3, V4, V5, dan V6, kita beri label tak hingga. Kita bisa menggambarkan dengan bantuan gambar seperti ini untuk memudahkan kita dalam penyelesaian. Kemudian, kita juga bisa menuliskan sebuah tabel untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dalam tabel ini ada label dari masing-masing titik, dari titik V1 ke titik sampai titik V6. Kemudian juga ada himpunan T yang terdiri dari titik-titik V1 sampai titik V6. Setelah kita melabeli masing-masing titik, kita ke tahap yang kedua. Di tahap yang kedua, kita memilih salah satu titik pada himpunan T yang dia itu mempunyai label minimum. T ini adalah himpunan titik-titik G yang belum dilabel permanen. Nah, titik-titik pada himpunan T yang mempunyai label minimum yaitu titik V1, maka pada tahap kedua ini kita peroleh nilai U sama dengan V1. Selanjutnya, karena nilai U itu tidak sama dengan V6, kita menuju ke tahap yang keempat. Di tahap yang keempat ini, kita mencari sisi-sisi yang terkait dengan titik V1 yang sudah kita pilih di tahap yang kedua. Sisi-sisi yang terkait dengan titik V1 yaitu sisi V1 V2, sisi V1 V3, dan sisi V1 V4. Ada 3 sisi yang terkait dengan titik V1.
Nah, dari sini kita menghitung nilai label yang baru untuk titik V2, V3, dan V4. Cara menghitungnya seperti ini. Untuk label V2 yang baru, kita mencari nilai minimal dari nilai label V2, kita bandingkan dengan nilai label V1 ditambah dengan bobot dari sisi V1 V2. Jadi dari sini label dari V2 itu sama dengan tak hingga. Kita bandingkan dengan nilai dari lambda V1 ditambah dengan bobot sisi V1 V2. Jadi nilai lambda dibandingkan dengan nilai 0 ditambah 2. Kita peroleh akhir itu nilai lambda dan nilai 2. Nah, dari sini kita ambil nilai yang minimum. Karena yang minimum 2, maka label dari titik V2 kita ganti dengan 2. Begitu pula dengan label dari V3. Kita mencari nilai minimal dari lambda V3. Lambda V3 awalnya nilainya sama dengan tak hingga. Kita bandingkan dengan nilai lambda V1 ditambah dengan bobot sisi dari V1 V3. Nah, akhir kita peroleh ada dua nilai, lambda dan nilai 2. Kita ambil nilai yang minimum, yaitu 2. Sehingga label V3 yang baru itu sama dengan 2. Dengan cara yang sama, kita peroleh bahwa nilai label dari titik V4 itu sama dengan 6. Nah, setelah langkah ini, langkah berikutnya yang masih tetap di langkah yang keempat, kita merubah nilai label yang baru untuk titik-titik V2, V3, dan V4. Sehingga tabelnya berubah menjadi seperti ini. Nilai label dari V2 yang awalnya itu lambda hingga, kita ganti dengan 2. Begitu pula dengan titik V3 dan titik V4. Nah, setelah tahapan ini selesai, kita ke langkah yang kelima. Di langkah yang kelima ini, kita melakukan pelabelan permanen terhadap titik V1. Nilai U yang sudah kita pilih di tahap yang kedua tadi, di tahap yang kelima kita label permanen. Setelah langkah yang kelima selesai, kita kembali lagi ke langkah yang kedua. Nah, langkah kedua apa yang kita lakukan? Kita kembali memilih nilai U. Jadi kita melihat himpunan titik T yang belum dilabel permanen, kita cari yang di titik-titik tersebut yang mempunyai label minimum. Di sini titik-titik pada T yang belum dilabel permanen itu ada titik V1, V3, V4, V5, dan V6. Kita mencari label titik yang mempunyai label minimum. Karena di sini ada dua titik, yaitu titik V2 dan titik V3, kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih titik V2 yang mempunyai label minimum, sehingga kita peroleh nilai U-nya. Nilai U-nya itu yang kita pilih sama dengan V2. Kemudian langsung ke tahap yang berikutnya. Di tahap yang ketiga, karena U itu tidak sama dengan V6, maka langsung lanjut ke step yang keempat atau ke langkah yang keempat. Di langkah yang keempat, kita mencari sisi-sisi yang terkait dengan titik V2. Nah, sisi-sisi yang terkait dengan titik V2 itu ada sisi V2 V5, V2 V3, dan V2 V1. Karena titik V1 tadi sudah kita label permanen, maka sisi V2 dan V1 itu tidak kita pilih lagi. Sehingga kita memilih
sisi V2 V5 dan sisi V2 V3. Kemudian kita menghitung label yang baru untuk titik V3 seperti ini. Kita mencari nilai minimumnya dan kita peroleh nilai minimumnya 2, sehingga label baru untuk V3 sama dengan 2. Sedangkan label yang baru untuk titik V5 kita peroleh nilai sama dengan 5. Nah, nilai label dari titik V3 dan V5 kita masukkan ke dalam tabel yang baru. Yang awalnya titik V2 itu sama dengan 2. Yang awalnya titik V3 itu sama dengan 2. Ternyata label yang baru untuk titik V3 sama dengan 2 berarti tetap di sini. Kemudian untuk titik V5 yang awalnya itu nilainya tak hingga, kita ganti dengan 5. Nah, setelah tahap yang keempat ini selesai, ada pelabelan titik yang baru. Kemudian kita ke tahap yang kelima, kita melabeli permanen untuk titik V2. Dari tahap ini, karena semua titik-titik pada himpunan T itu belum dilabeli permanen, maka akan kembali ke tahap yang kedua. Di tahap yang kedua, ada 2 titik yang sudah diberi label, titik V1 dan titik V2, sehingga kita pilih titik-titik yang belum dilabel permanen, yang mempunyai nilai minimum, dan terpilih nilai yang mempunyai label minimum, yaitu titik V3. Karena nilai U yang terpilih itu bukan sama dengan V6, maka langsung lanjut ke step yang keempat. Di step yang keempat, dengan cara yang sama, kita menghitung label yang baru dari titik-titik yang terkait dengan titik-titik yang terkait dengan titik V3. Kita mencari sisi yang terkait dengan titik V3, yaitu ada sisi V3 V5 dan sisi V3 V4. Kemudian label dari titik V4 yang baru kita peroleh, karena kita mencari minimalnya. Di sini ada 2 nilai yang sama, 6 dan 6, maka nilai minimalnya kita peroleh 6, sehingga label dari titik V4 kita ganti dengan 6. Sedangkan label yang baru untuk titik V5, nilai minimalnya 3, kita ganti dengan 3. Nah, setelah itu kita ganti nilai label yang baru untuk titik V4 dan titik V5. Karena titik V4, label awalnya itu dia mempunyai nilai 6, kemudian label yang baru itu nilainya juga 6, maka nilainya tetap, yaitu 6. Sedangkan untuk titik V5, yang awalnya labelnya itu sama dengan 5, kita ganti dengan label yang baru, yaitu sama dengan 3. Setelah itu di tahap yang kelima, kita melakukan pelabelan permanen untuk titik V3. Setelah tahap ini selesai, kita kembali ke tahap yang kedua. Di tahap yang kedua, kita memilih titik T yang berlabel minimum, yaitu terpilih titik V5. Kemudian
karena nilai U yang terpilih itu bukan sama dengan V6, maka lanjut ke step yang keempat. Kita mencari sisi yang terkait dengan titik V5, yaitu ada sisi V4 V5 dan V5 V6. Selanjutnya kita menghitung nilai lambda yang baru untuk titik V4. Kita peroleh nilainya sama dengan 4. Kemudian nilai lambda yang baru untuk titik V6, kita peroleh nilai minimalnya yang kita pilih, yaitu 9. Sehingga dari sini titik V4 yang awalnya labelnya itu sama dengan 6, kita ganti dengan label yang baru, yaitu sama dengan 4. Dan kemudian untuk titik V6 yang awalnya labelnya itu tak hingga, kita ganti dengan 9. Ke tahap yang kelima, kita kembali melabeli titik dengan label permanen, yaitu titik V5. Kemudian kembali lagi ke langkah yang kedua. Kita pilih salah satu titik di himpunan T yang belum dilabel permanen, ada titik V4 dan titik V6. Kita pilih titik V4 karena dia mempunyai label minimum. Kemudian, karena O bukan sama dengan V6, lanjut ke step yang keempat. Kita cari sisi yang terkait dengan titik V4, yaitu ada V4, V6. Dari sini kita peroleh label dari titik V6, yaitu 8. Sehingga kita ganti label dari titik V6 yang awalnya itu 9, kita ganti dengan 8. Kemudian di step yang kelima, kita melakukan pelabelan permanen pada titik V4. Kemudian kembali lagi ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua, karena hanya ada satu titik pada himpunan T yang mempunyai nilai minimum, yaitu V6, maka kita pilih V6. Nah, dari tahapan ini karena O itu sama dengan V6, maka stop ya. Di tahap yang ketiga, maka berhenti. Kita sudah memperoleh lintasan terpendek dari titik V1 ke titik V6. Dan setelah terpilih titik V6 ini sebagai titik dengan label minimum, kemudian kita label permanen seperti ini. Nah, dari sini kita peroleh bahwa panjang lintasan terpendek dari titik V1 ke titik V6 itu ditunjukkan dengan nilai label yang ada di titik V6, yaitu 8. Dari tabel yang terakhir, kita bisa melihat bahwa jarak atau lintasan terpendek dari titik V1 ke titik V6 itu kita bisa melihat label dari titik V6 itu sendiri, yaitu 8. Dari tabel ini pun kita juga bisa melihat jarak antara antara kedua titik yang lain. Misalkan jarak antara titik V1 ke titik V3, maka kita melihat label dari titik V3, yaitu sama dengan 2. Sedangkan jarak antara titik V1 ke titik V5, kita tinggal melihat label dari titik V5, yaitu sama dengan 3.
Dari hasil yang terakhir pun kita juga bisa melihat lintasan yang dilewati oleh lintasan terpendek. Contohnya di sini panjang lintasan terpendek dari titik V1 ke titik V2 itu sama dengan 2 untuk panjang lintasan terpendeknya. Sedangkan lintasan yang dilalui yaitu langsung dari titik V1 ke titik V2. Kemudian untuk lintasan yang dilalui oleh lintasan terpendek dari titik V1 ke titik V6 itu digambarkan dengan lintasan yang ditebali warna merah seperti ini. Jadi lintasan terpendek dari titik V1 ke titik V6 itu melalui lintasan dari titik V1, V3, V5, V4, dan V8. Dari sini pun kita juga bisa mencari lintasan terpendek dari titik V1 ke titik V4 itu adalah lintasan yang melalui titik V1, V3, V4, dan V5 dan V4 dengan panjang lintasan terpendeknya yaitu sebesar 4, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 1. Nah, itulah cara yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah lintasan terpendek. Kita bisa menggunakan algoritma Dijkstra. Untuk mengetahui dan memperdalam bagaimana menyelesaikan lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra, di sini ada beberapa latihan. Ada 2 latihan di sini. Untuk yang pertama, kita diminta untuk mencari lintasan terpendek dan panjangnya dari titik V1 ke titik V4. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mencari lintasan terpendek dan panjangnya juga dari titik V1 ke titik V9. Dari 2 latihan ini bisa kita coba untuk mencari lintasan terpendeknya serta panjangnya berapa. Selamat mencoba dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.